Khairuddin Soleh Harahat MH. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Anak-anak ibu duduknya yang tertib ya nak ya. Pak. Bapak ibu kalau nanti setelah selesai tausiah dan doa jangan beranjak dulu ya Bu. Jangan pulang dulu sampai acara penutup selesai ya Bu. Nenek-nenek mandi hujan, kakek-kakek main layangan. Kalau bapak ibu, anak-anak semuanya orang beriman, sambutlah Ustadz Tanpan dari kota Medan. Bubur sum-sum campur es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek-nenek manjat kelapa, patah pula giginya. Yang menjawab salam saya tadi semuanya, Ustaz doakan masuk surga, lunas hutang-hutangnya, berkah sekolahnya, menjadi anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Alhamdulillahilladzi ja'alna bil imani kamilin walil faraidi kamu'addin walis salati muhafizin walis zakati fa'ilin walima indaka talibin wali afika rajina wabil huda mutamassikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Apa kabar anak-anak Ustaz? Nah, memang kayaknya di antara semua sekolah Ustaz ucapkan saja begitu, hanya sekolah ini yang langsung terkoneksi dengan jawabannya. Tepuk tangan buat kita semua. Biasanya izin Pak Kepala Sekolah, kalau saya kadang ngisi di sekolah kan, apa kabar anak-anak Ustaz? Dia diam. Ah, kenapa? Saya? Dipanggil lah kan, turunlah Ustaz katanya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Sekolah. Nampak dari wajahnya kan, orang-orang yang betul-betul ikhlas membangun untuk mendidik dan membimbing anak generasi bangsa. Dan juga dari perwakilan sambutan tadi, orang tua, wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu kadus juga, Pak Kades walaupun tidak berhadir, tapi mudah-mudahan kita semuanya di sini, anak-anak Ustaz semuanya, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nampaknya memang Bapak Ibu, memang lebih enak anak-anak zaman sekarang daripada waktu kita anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman sekarang datang Mama Sultan langsung dikasih uang. Datang Mama Sultan dikasih uang. Saya penasaran siapa Mama Sultan ini. Rupanya saya tengok-tengok kan, jangan-jangan nanti saya pun turun ini dikasih juga nanti uang enggak? Tapi tidak, itu bercanda saja, Bu. Anak-anak Ustadz setiap 5 menit sekali ceramah, Ustadz kasih pertanyaan. Nanti benar jawabannya angkat kalau tahu jawabannya angkat tangan dulu. Baru maju ke depan. Benar jawabannya Ustadz kasih uang. Oke? Cocok? Suka-suka aku lah, mau berapa aku kasih. Mau berapa katanya. Penting memang nggak kalah sama Mama Sultan. Tapi ingat, kalau dia maju ke depan, salah jawabannya, kau yang kasih uang sama Ustaz. Kau kan baru cair tadi untuk Mama Sultan kan? Semua hampir cair ini. Nah iyalah, harus ingat, gopek pula kasihnya. Pokoknya harus semangat, dengarkan ceramah Ustaz. Pokoknya 5 menit sekali Ustaz ceramah. Kemudian nanti Ustaz kasih pertanyaan supaya mendengarkan ceramah Ustaz. Anak-anak Ustaz apa kabar?
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semuanya ibu-ibu yang berhadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan andai rezeki ibu masih jauh, segera didekatkan. Andai rezeki ibu masih berada di langit, segera diturunkan. Andai rezeki ibu semuanya di dalam bumi, segera dikeluarkan. Andai rezeki kita masih sedikit, segera dibanyakkan. Andai rezeki kita masih membeku, segera cairkan. Yang belum dapat tunjangan, segera tunjangkan, katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bangga hari ini Bapak Ibu melihat anak-anak semuanya yang nampil. Jangan kita lihat hari ini, walaupun dia hanya membacakan surah An-Nasr yang mungkin ada sebagian salah dari ayat-ayatnya, salah dari tajwidnya, tetapi itulah menjadi modal utama dalam membimbing dan membina generasi ke depannya. Terkadang Bu, ini ku tengok oleh ibu-ibu ini kan, ibu-ibu ini Pak, kesalahannya kadang kalau pintar anaknya dibilangnya anaknya, ya kan Bu? Betul, ada anaknya dua, kelas 6 sama kelas 4 SD. Baru lomba MTQ di sekolah, dipanggil anak pertama. Nak, sini dulu nak. Juara berapa dari lomba ajan di sekolah SD? 105279. Alhamdulillah mak, abang tadi juara 1. Alhamdulillah betul. Anak bunda, anak bumi, anak umi. Betul kan? Bahkan dibangga-banggakannya anaknya yang tadi juara. Tapi tiba anak yang kedua lewat. Nah, sini dulu. Juara berapa kau tadi lomba ajan? Itulah mak, nggak dapat juara. Itulah kau kan bodohmu, pas ke ayahmu, katanya. Kenapa yang bodoh-bodoh dibilangnya kita Pak? Tetapi memang kita al-madrasatu aula, itu umi adalah salah satu bahwasanya memang pendidikan yang paling utama bagi anak kita adalah seorang ibu. Makanya betul Bu, lebih baik ibunya soleha walaupun suaminya, walaupun ayahnya tidak soleh, daripada suaminya soleh tetapi istrinya tidak soleha. Bagaimana contohnya Pak Ustadz? Berapa banyak ibunya, ya kan, yang rajin beribadah kepada Allah, walaupun dia tidak tamatan S1, S2, S3, tetapi dia ikhlas membimbing dan mendidik anaknya untuk menjadi generasi bangsa ke depannya. Jadi anak-anak Ustadz semuanya, kita sangat bangga dan berterima kasih, dan jangan lupa juga doakan guru-guru kita, semoga mereka sehat dan ikhlas untuk memberikan ilmunya kepada kita, ya kan? Jadi hari ini Pak Ustadz, hari ini kita melaksanakan yang namanya peringatan apa namanya ini? Isra wal Mi'raj. Tadi sudah kita bacakan kan? Di suatu malam di bulan Allah untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2, zuhur asar 4, 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal pada bulan Rajab kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Tepuk tangan buat kita semuanya. Luar biasa memang anak-anak kita ini. Ustaz kasih pertanyaan, siapa yang bisa hafal dan bisa membacakan niat sholat asar ke depan? Niat sholat asar, cepat. Ayo cepat. Niat sholat asar. Ini. Oh ini. Dia. Ngadap sana lah. Mana?
Namanya dulu, nama ya. Alfa Kelas? Rizky Sanjaya. Nah, apa bacaannya? Niat sul asar bilang. Niat salat asar. Lupa. Usolli fardu asri Arba'ah. adaan rahmatika Itu doa makan ujungnya. Rakaatin. wakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, alhamdulillah. Itu kan semangat Ustaz. Mau 1 lembar atau 2 lembar? 2 lembar aja. Ya. 2 katanya. Nah, duduk. Duduk. Nah, ya duduk ya, duduk. Nah, ya. Ya, dengarkan dulu. Ayo, sportif. Duduk. Nah, tunjukkan bahwasanya kita ini sekolah yang betul-betul dicintai oleh masyarakat. Namanya SD negeri apa namanya ini? 10 5 2 9. Hafal kan? Iyalah, udah 6 tahun kan sini. Kapan nggak hafal? Nah, ini kemana nih? Nah, duduk. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bu, ini saya sedikit cerita lah ya. Ada seorang keluarga mau pergi melewati pulau. Di tengah pulau, di tengah samudra, karang perahunya itu, Bu, kapalnya, sehingga mereka itu hanyut semuanya kecuali 1 orang anak muda ini. Kemudian setelah dia yang masih hidup, lama kelamaan dia terpencil dan terhampar di sebuah pulau kecil yang tidak ada satu penghuni manusia pun di dalamnya, sehingga dia merasa, ya Allah, begitu berat cobaan yang kau berikan kepadaku. Kami satu keluarga mau pergi pulang kampung, tiba-tiba di tengah samudra malah engkau bunuh, malah engkau wafatkan semua keluarga aku, tinggal aku sendiri. Ini pun aku malah tertinggal di sebuah pulau yang sangat terpencil. Sudah seminggu dia tinggal situ, Bu, tak makan dan tak minum, hanya makanan yang haram lagi makannya. Bu, boleh nggak makanan babi yang kita makan dalam keadaan darurat, Bu? Boleh. Sudah seminggu dia tinggal situ, lama kelamaan dibuatnya Pak gubuk, namanya gubuk supaya tempat tinggal dia. Di tengah malam dipasangnya dan dibakarnya kayu supaya menghangatkan tubuhnya. Ketika dia tertidur, api masih hidup, terbakar pula gubuknya tadi, Bu, yang baru dibuatnya tadi. Setelah terbakar, ditengoknya subuh, ya Allah, begitu berat cobaan yang kau berikan kepadaku. Keluargaku meninggal, hartaku habis, ini pun gubukku sudah hancur, aku tidak makan dan tidak minum, tidak ada manusia di pulau ini. Ternyata setelah 1 jam dia, seujun dia kepada Allah, datang orang naik kapal menghampiri dirinya di tengah samudra. Tengoknya, siapa itu? Woi, sini! Dipanggilnya lah. Mereka pun datang, satu gerombolan, duduk sampai ke situ. Singkat ceritanya, ngapain engkau di sini? Kata segerombolan itu. Aku sudah seminggu tinggal di sini, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada manusia di sini. Ya, inilah aku mau menyelamatkanmu. Tolong aku selamatkan supaya aku pergi dari pulau ini. Kemudian dia bertanya penasaran, kenapa engkau segerombolan manusia tiba-tiba datang ke tempatku yang tidak ada manusia di sini? Apa katanya? Aku melihat asap, api di atas, pasti ada orang di tengah pulau ini, sehingga kami pergi ke sana. Nah, inilah asapnya. Sana. Jadi gara-gara asap, gara-gara api, Allah menyelamatkan hidupnya. Jadi, Bu, begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu umurnya, wafatnya berapa umurnya? 100 dan nguri kali. Ada berapa? Itu usianya berapa? 63 lah, ya kan? Jadi Nabi Muhammad itu pernah nggak diberikan cobaan? Pernah. Bahkan cobaan Nabi Muhammad yang paling ngeri daripada orang-orang lainnya. Supaya apa? Menunjukkan bahwasanya
seberat apapun cobaan yang diberikan Allah kepada kita tetap ikhlas dan ridho melaksanakan hidup di permukaan bumi Allah ini. Nah, ini kayaknya mau sholawat ini. Kita sholawat dulu ya. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar makan durian, yang sholawat disayang Tuhan, yang gak sholawat kawannya setan katanya. Nah, yang kita sholawat pasti disayang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak ustadz semuanya, kalau mau belajar, sebelum belajar datang gurunya, maka rajin-rajinlah kita membaca sholawat. Ini ada yang hafal 1 juz Al-Quran? Ada yang hafal? Hah? 2 juz? 3 enggak ada? Jadi ustadz tes dulu hafalannya ya. Mana yang paling banyak hafalannya, Bu? Anak laki-laki atau perempuan? Siap? Oke ya. Yang laki-laki dulu. Mana orang ini? Sini. Yang laki-laki dulu, Ustadz sebutkan ayatnya, nanti sambung ya. Yang Ustadz baca ya. Ya, supaya nanti menunjukkan bahwasanya kalian banyak hafalannya. Oke ya, siap ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hafal mereka, ya kan? Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Tengok Bu, anak laki-laki Ibu banyak hafalannya, ya kan? Mungkin Ibu yang di belakang sana kurang yakin. Kita tambah satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mantap hafalannya. Sekarang Ustadz tes yang perempuan. Banyak hafalannya. Jangan mau kalah sama laki-laki ya. Ya, sambungkan ayat yang Ustadz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Berarti lebih banyak hafalan laki-laki. Nah, banyak perempuan ini. Tengoklah laki-lakinya, saking kan banyak hafalannya. Kesini orang ini. Duduk. Sekarang Ustadz kasih pertanyaan ya. Ya, duduk. Ayo. Siapa nama anak-anak Nabi Muhammad? Tadi laki-laki, boleh perempuan, cepat. Mau nyanyi, mau apa, cepat. Cepat sini. Ada yang hafal? Itu. Cepat. Enggak, ini yang perempuan. Cepat. Anak Nabi kok masuk. Bisa. Kayak gitu, cepat sini. Sini. Iya. Ini awas kalian. Geser ya. Ini. Siapa yang megang mic? Anak-anak Nabi 1, 2, 3 ya. Tadi kalian nggak hafal kan? Itulah makanya. Jangan lupa ya
Ibunya. bernama Bi Aminah, ayahnya bernama Abu Thalib. Adiknya Lanjut. Cepat, lanjut lagi. Abu Thalib, pamannya bernama Abu Thalib. Neneknya bernama. Nenek siapa? Hah? Ya. Nah, udah. Oke, makan kanan lah. Nah. Dah, duduk. Ah, banyak apa kan? Ah, banyak kali hafal orang ini. Coba semuanya nanti ditaruh sini, habis juga orang awal kan? Lihat. Bapak Ibu jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, begitulah awal peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Isra artinya perjalanan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu adalah la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka yang wajib kita imani, jangan sampai kita mengimani nabi setelah Nabi Muhammad. Asra bi 'abdihi laila. Kenapa perjalanan itu dari masjid ke masjid dan kenapa terjadinya pada malam hari? Karena Bapak Ibu di sini salah satu ulama namanya Imam Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan sebuah ayat tersebut dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya kalau mau anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sukses dunia akhirat, doakanlah mereka di sepertiga malam. Ya kan, bukan? Ada 2 T. 2 T ini supaya dapat 2 triliun kata orang. Rupanya 2 T itu yang pertama tahajud, yang kedua tilawah Al-Quran. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin dan percaya anak-anak ini adalah karena mungkin ibu semua mendoakan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik dan soleh dan soleh. Maka Bapak Ibu ini melakukan Subhanahu wa taala, setelah Nabi Muhammad sampai ke Masjid Aqsa, maka Nabi Muhammad naik ke langit pertama sampai langit ke-7. Ayo, siapa yang hafal? Dengar ya Ustaz ya, dengarkan nanti kan hafal. Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ayo, angkat tangannya. Siapa yang bisa tadi hafal? Hah? Bisa? Itulah tadi. Nabi Muhammad naik ke langit 1, 2 sampai ke 7, jumpa sama Nabi apa saja namanya? Hah? Tadi kan udah bilang. Ah, coba sini. Nah, sini coba, sini. Nah, ayo. Ya, jadi setelah Nabi Muhammad naik ke langit, maka Nabi Muhammad diperintahkan yang namanya sholat. Anak-anak Ustadz, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Bu, kalau suami ibu tak sholat, ya kan, berarti ibu tidur sama orang kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara zihara. Siapa yang sengaja meninggalkan 1 kali sholat, maka kafirlah dia. Mau nggak ibu tidur sama orang kafir? Kan tak mau kita. Padahal sama-sama Islam. Begitu juga Pak, kalau ada istri kita tak sholat 1 waktu saja, berarti kita tidur atau berhubungan badan dengan orang. Anak-anak Ustaz, kalau orang tua kalian tak sholat, berarti kalian tidur sama orang. Kalau kepala sekolahnya nggak sholat, berarti kalian punya kepala sekolah yang. Untungnya kepala sekolah kita rajin ya, ini semua muslim kan Pak kan? Bukan? Alhamdulillah semuanya muslim. Jadi yang muslim yang benar itu bagaimana akhlak dan adab dan ilmunya agar terarah dengan agama Islam.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang perlu kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah yang pertama, setiap manusia pasti diuji, Bu. Yang kedua adalah sebelum kita mau ditinggikan derajat kita, maka salah satu jalan-jalannya adalah dengan cara sholat. Bagaimana supaya kita ditinggikan derajat kita? Ya Allah, suamiku sudah meninggal 10 tahun yang lalu, ini anakku 3, ya Allah. Menangis dari tengah malam, tak ada gunanya kalau dia tak sholat. Ibu berdoa di tengah malam tapi nggak sholat, tak ada gunanya, karena salah satu as-sholatu miftahul jannah. As-sholatu miftahul fur. Sholat itu adalah kunci surga, dan sholat itu adalah kunci kesuksesan untuk anak-anaknya. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Apalagi nanti ini memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan memanen kata ulama, dan segala aktivitas semuanya itu adalah mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah. Ada nggak mama kalian marah dia kalau kalian nggak sholat subuh? Ada? Siapa ada? Mana mamanya? Ada? Marah mama kalau nggak sholat subuh? Marah? Nggak marah, wah? Harus marah, Bu, kalau anak kita nggak sholat. Kalau ada orang tua kalian, ya kan, yang marah dia, merepet dia kalau kalian tidak bangun subuh, itu tandanya orang tua yang baik, orang tua yang peduli. Kenapa? Karena jangan sampai anak darah dagingnya menjadi anak yang masuk ke dalam neraka. Maka anak-anak kita ini adalah anak-anak yang sampai sholatnya saja pun harus kita pedulikan. Mudah-mudahan di sekolah kita ini membimbing secara agamanya juga. Siapa yang bagus agamanya, maka nanti dunianya akan baik. Anak-anak Ustadz, apa kabar semuanya? Oke, yang terakhir Ustadz kasih pertanyaan ya. Ustadz kasih pertanyaan. Siapa yang bisa jawab angkat tangan ke depan, yaitu siapa nama asli Fir'aun? Hah? Ya, ada tahu? Enggak kenal? Ya. Mana pula itu? Ayo, siapa yang tahu? Coba ayo. Hah? Sini. Atau siapa yang mau ke depan? Ustaz kasih pertanyaan, coba. Yang mau ke depan dulu, coba. Sini dulu. Ini ya. Nah, pertanyaan ya. Jadikan peristiwa Isra Mi'raj itu tepatnya pada tanggal 27 Rajab, ya kan? Kenapa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan? Karena ada seorang pembela agama Islam meninggal dunia. Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua adalah Abu Thalib. Pertanyaannya, berapa nomor sepatu Pak Kepala Sekolah? Coba bilang dulu. Hah? Bilang aja. Enggak tahu, masa udah kelas berapa nih? Kelas 4. Berarti 4 tahun di sini, masa enggak tertengok-tengok? Tengoklah sekarang, tanya coba. Coba, ada yang tahu enggak? Coba, siapa yang bisa? Coba sini. Berapa nomor sepatu? 61. Wow. 61. Betul enggak? Yang lain, ada enggak? Sampai benar. Sini coba, sini. Oh, yang lain. Coba ini. Oh, ini yang tadinya nih. 45. Betul. Coba siapa ya? Ini coba. Coba. 67. Macam XXL dibuatnya. Ayo cepat, sini cepat. Yang buat ulah sini, ini. Ini TK atau SD nih? Coba berapa? 25. Mama? 37. 37. 85. Ini? 56. Ya udah, siapa yang tahu di sini hafal rukun iman? Coba rukun iman. Ada yang hafal rukun iman? Ayo rukun iman, coba rukun iman.
Nah, itu sana sini. Dah duduk. Duduk kalian. Rukun iman sini. Mana tadi yang belakang tadi sini? Ah, enggak yang perempuan. Ah, sini yang perempuan tadi rukun iman. Ah, yang hafal rukun iman. Sini cepat. Duduk. Nah, sini. Apa rukun iman? Siapa namanya dan kelas berapa? Buat rukun iman 1. Cepat enggak apa ya? Enggak ada yang apa, jangan malu-maluin. Duduk. Hah? Beriman kepada Allah bilang. Terus beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada Rasul. Nah, beriman kepada kitab. Beriman kepada iya, tepuk tangan, bisa dia menjawabnya. Udah, pulang lah. Nah. Ya, udah ya. Oke, duduk semuanya, duduk. Terakhir. Nah, balik dulu. Enggak, duduk sini aja, biar kita berdoa. Ya. Jadi rukun iman itu, jadi kebetulan izin Pak Kapsekan, saya memang kebetulan buka rumah Quran di daerah Mabar. Memang kalau kita menghafal anak-anak ini pakai lagu Pak. Rukun iman 6 perkaranya. Yang pertama, iman pada Allah. Yang kedua, pada malaikatnya. Yang ketiga, pada kitab-kitabnya. Yang keempat, pada rasul-rasulnya. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar. Itu semuanya wajib kita percaya. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Ketiga, bayar. Nyeng ya. Kalau kami sana kelima pergi haji naik pesawat. Ini nyeng macam naik kereta api jadi. Ya kan, begitulah supaya apa? 4 sifat wajib bagi Rasul. Ada yang hafal? Ada 4 sifat dari Nabi Muhammad: Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Siddiq itu benar, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, fatona itu cerdas. Nah, jadi semoga hafal-hafal kalian itu mulai sekarang dihafal dan diamalkan supaya kita menjadi orang-orang yang sukses. Ustaz doakan semuanya anak-anak Ustaz yang di sekolah sini, baik pun nanti alumni yang sudah lalu, Ustaz doakan keberkahan dari kita memperingati Isra wal Mi'raj ini. Allah bukakan pintu kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal ala hadin niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, Engkaulah yang maha mulia ya Allah. Muliakan kami ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu dan akhlak kami ya Allah. Sebagaimana Engkau muliakan para nabi dan rasulmu ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang mulia dan masuk dalam surga. Allah ya Ghaffar, Engkaulah Tuhan yang maha pengampun. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik sendiri maupun ramai-ramai ya Allah. Ampuni juga ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah.
orang tua kami yang selalu ingat kepada kami ya Allah, tapi terkadang kami yang lupa kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah untuk berkeringat mati-matian memberikan nafkah dan sekolah kepada kami ya Allah, demi menjadikan kami anak generasi bangsa soleh dan soleh ya Allah. Berikan kasih sayang kepadanya ya Allah. Andai orang tua kami masih ada yang sudah meninggal ya Allah, berikanlah ya Allah tempat-tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Andai orang tua kami ya Allah masih dalam keadaan sakit, berikanlah ya Allah kesembuhan kepadanya. Andai rezeki orang tua kami masih sempit ya Allah, berikanlah ya Allah kemudahan, kelapangan rezeki yang halal baik kepada kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Karim, Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuasaan kepada kami. Kami hanya bisa untuk meminta pertolongan kepada-Mu ya Allah. Berikanlah ya Allah keberkahan dengan tanaman Al-Quran kepada anak generasi bangsa ini. Berikanlah ya Allah mereka itu akhlakul karimah, akidah yang baik, akidah yang bulat kepada anak didik kami ya Allah. Sesungguhnya kami tidak tahu ya Allah ke arah mana mereka melangkah ya Allah, tetapi kami sebagai guru ya Allah untuk selalu mendoakan dan menitipkan pesan kepada anak-anak kami agar mereka selalu memperkuat iman dan ilmu agama mereka ya Rabbal Alamin. Berikanlah ya Allah jalan yang terbaik kepada anak-anak kami ya Allah. Berikan keberkahan kepada sekolah kami ini ya Allah, Sekolah Negeri 105279 ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dan terima kasih dari Medan ke Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Tidak ada lauk yang tak berombak, tidak ada bisu yang tak bengkak, tidak ada tuyul yang tak botak. Akhirnya terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, doa nanti. Nah, baca doanya. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan tausiah dan doanya. Anak-anak balik sebentar ya nak ke tempat duduknya masing-masing ya nak. Anak-anak balik sebentar ke tempat duduknya masing-masing. Kepada Bapak Ibu Guru dimohon agar naik